Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat mulia hati. Pada kesempatan siang hari ini kembali lagi di acara podcast bersama Rumah Sakit Umum Mulia Hati. Pada kesempatan ini kita kedatangan salah satu narasumber kita, salah satu dokter spesialis ortopedi konsultan. Nah, pada siang hari ini kami akan membahas salah satu hal yang banyak sebenarnya terjadi di masyarakat ya dok, yaitu kaki pengkor atau dalam bahasa medisnya CTEV, ngoten nggih dok. Nah, bagaimana CTEV itu dan apa yang harus kita lakukan nih sebagai masyarakat awam gitu. Nanti akan langsung saja dibahas oleh Dokter Udi, ngoten. Monggo dokter, untuk waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang sahabat setia semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, siang ini kita membahas topik mengenai kaki pengkor atau CTEV. CTEV sungguhnya merupakan suatu kelainan bawaan yang sering kita dapatkan pada anak-anak, di mana telapak kaki menghadap ke dalam, lalu menghadap ke dalam dan ke bawah ya, seperti menyerupai stick golf, stick golf itu ya, dari ke dalam dan ke bawah. Ini dalam 4.000 di Indonesia, dalam 4.000, dalam 4 juta lebih kelahiran, itu 4.000 angka itu merupakan CTEV. Kelainan CTEV. Jadi sangat banyak sangat banyak di negara kita ya toh. Sesungguhnya ini sangat mudah ditegakkan dan memerlukan suatu penanganan yang segera. Agar segera didiagnosis, segera dikenali, segera penanganan, sehingga akan tidak menjadikan suatu kelainan yang menjadi deformitas yang mengganggu anak kelak di kemudian hari. Jadi intinya kalau misalkan kita sesegera mungkin melakukan penanganan itu masih bisa dikembalikan bentuk secara baik, secara benar. Makanya disebut dengan club foot itu tadi ya dok ya, karena bentuknya menyerupai dengan stick golf itu tadi. Ya. Itu ada beberapa menyatakan club foot, ada yang CTEV. CTEV itu singkatan dari Congenital talipes equinovarus. Kelainannya seperti kaki menghadap ke dalam lalu bengkok gitu ya, jadi seperti stick golf itu. CTEV ya. Terus CTEV itu sebenarnya kenapa gitu dok bisa terjadi CTEV gitu dok? Penyebabnya apa gitu loh? Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya banyak teori yang menyatakan penyebab dari CTEV. Tetapi penyebab pasti belum diketahui yang mana. Ada beberapa penyebab, yaitu mengenai kelainan genetik, kromosom, embrionik, lalu neurologi, lalu kelainan retraktif fibrotik respons. Jadi beberapa teori menyatakan penyebab dari CTEV. Tetapi yang pasti yang mana itu tidak bisa disebutkan mana yang pasti, yaitu merupakan suatu kelainan bawaan anak yang paling sering ditemukan dapat pada satu kaki maupun kedua kaki. Jadi tidak mesti kaki kanan atau kiri, bisa keduanya. Bisa dua-duanya juga. Frekuensi laki dan perempuan juga sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama tingginya. Maksudnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki juga tidak. Jadi kesempatan tidak bisa diperkirakan juga. Tidak bisa diperkirakan frekuensi antara laki dan perempuan sama. Itu mungkin nggak sih dok, karena misalnya ya kita misalnya kelainan dari rahim ibunya gitu, terus posisi bayinya itu posisi bayi di dalam kandungan itu yang menyebabkan si kakinya itu jadi bengkok gitu, mungkin nggak sih? Ya mungkin. Jadi beberapa teori tadi sebutkan penyebabnya juga karena posisi intrauterin. Jadi kalau bayi di dalam kandungan ibu itu kan kakinya nekok gitu ya. Itu nekok ke dalam. Itu setelah lahir mungkin dia masih seperti itu, masih dianggap normal. Tapi ini harus diperiksa oleh seorang dokter ortopedi. Apakah ini normal? Apakah ini suatu kelainan? Karena di CTEV sendiri dibagi tiga ya. Semi rigid, non rigid, rigid dan semi rigid. Yang non rigid ini yang karena posisi di dalam kandungan itu dalam waktu 2-3 bulan dia akan normal. Mungkin kadang-kadang orang, dok setelah dibedong sembuh. Mungkin dia tipenya yang non rigid. Yang memang dia tidak diapa-apakan pun dia sudah 2-3 bisa bulan kembali akan normal lagi. Tapi kalau yang tipe rigid dia tidak bisa dibedong atau tidak bisa, harus dilakukan tindakan oleh seorang ahli ortopedi. Jadi
posisi intrauterin dalam kandungan itu akan mempengaruhi saat dia bisa lahir. saja. Mungkin saja dia saat lahir kelihatan seperti kakinya bengkok, tapi oleh seorang dokter ahli ortopedi dia akan tahu, oh ini bukan CTEV, ini cuma posisi saja, nanti akan sembuh sendiri. Itu ahli ortopedi yang bisa memeriksanya. Sehingga penting dalam bayi baru lahir itu dilakukan screening test dahulu, dilakukan orthopedic checklist test. Jadi semua di screening oleh seorang ahli ortopedi apakah ini ada CTEV-nya atau tidak. Ya, jadi screening awal itu sangat penting sekali untuk menentukan apakah bayi baru lahir ini menderita kanker pengkor, CTEV, atau cuma dia posisi saat di dalam kandungan. Terus penanganannya bagaimana ini dok? Kalau misalkan ditemukan bayi baru lahir nih CTEV, kan mungkin kalau masyarakat awam itu kan mungkin sudah ini ya, kalau zaman dulu itu kan sebenarnya banyak ya, cuman karena nggak tahu penanganannya gimana, akhirnya dibiarkan sampai dewasa, jadinya kan orang-orang taunya oh ini nggak bisa disembuhkan ini gitu karena sudah kelainan bawaan. Nah ini penanganannya yang tepat bagaimana ini dok? Ya sebenarnya ada dibagi dua penanganan pada kalau sudah terdiagnosis sebagai kaki bengkor atau CTEV, itu ada konservatif maupun operatif. Yang pertama kali adalah konservatif dahulu. Itu ada namanya golden period. Golden period itu 3 minggu umur bayi setelah lahir sampai 3 minggu itu golden period. Itu yang paling penting. Itu paling baku emasnya di situ. Dia setelah didiagnosis CTEV, segera dilakukan penanganan gips serial, dilakukan pemasangan gips. Ya, dan setiap 1 minggu diganti sampai 6 kali. Ya, terus setelah itu dilakukan pemasangan memakai sepatu Dennis Brown khusus buat CTEV sampai dia nanti berjalan masih memakai sepatu tadi. Nanti dia namanya outflare itu dia masih bisa berjalan. Kalau saatnya dia berjalan masih memakai sepatu sampai umur 3 tahun. Lalu apabila dengan pelaksanaan itu kemajuannya tidak bagus atau dianggap gagal, baru dilakukan operasi. Jadi operasi itu pilihan terakhir setelah konservatif tidak berhasil. Setelah pemasangan gips, tapi biasanya menurut WHO itu pemasangan gips serial dengan namanya metode Ponseti itu 98% berhasil. Asal ditangani oleh ahlinya. Di tangan ahlinya itu 98% insya Allah berhasil, tidak sampai dilakukan operasi, kecuali datangnya sudah terlambat, sudah dewasa, anak sudah berjalan, nanti otomatis setelah dilakukan serial gips baru dilakukan operasi. Tapi kalau dia dalam golden period sampai usia 3 minggu itu masih bisa dilakukan konservatif dengan pemasangan gips, karena pada anak-anak itu otot-otot ligamennya masih lentur, sehingga mudah untuk dimanipulasi. Dimanipulasi selalu pasang gips itu tadi selama 6 kali periode diganti setiap 1 minggu sekali. Itu tidak berbahaya dok? Maksudnya kan banyak ya orang tua yang kayak kasihan gitu lihat anaknya dipasang gips, masih bayi dipasang gips gitu kan, keras gitu, itu bahaya apa enggak sih dok? Ya semua sih mesti ada risikonya, tapi kita akan meminimalisir risikonya. Misalnya kalau kulitnya jadi lecet seperti itu, jadi ada luka lecet seperti itu saja. Jadi risikonya seperti itu, tapi sebagian besar asal ditangani oleh ahlinya, insya Allah tidak ada apa-apa, ya aman. Dan Dokter Udi ini adalah salah satu ahlinya gitu, karena Dokter Udi konsultan anak ya dok ya? Konsultan pediatrik. Terus ini dok, ini tadi kan faktor genetik juga mempengaruhi ya dok ya? Faktor genetik mempengaruhi seperti kromosom itu tadi ya. Nah ini berarti gini dok, kalau misalkan nyun sewu ya, anak pertama itu menderita CTEV gitu, berarti kemungkinan juga nanti anak kedua kemungkinan juga akan seperti itu juga apa gimana? Ya belum tentu, karena kan itu ada pohon keluarga itu kromosomnya, mungkin dia muncul di mana belum tentu. Mungkin anak pertama CTEV, mungkin kedua tidak, nanti yang ketiga yang CTEV seperti itu. Mungkin ibunya ada yang CTEV, nanti anaknya salah satu ada yang CTEV begitu. Jadi nggak mesti semua anaknya, nggak mesti. Gitu. Itu bisa dicegah nggak sih dok selama masih dalam kandungan gitu? Misalnya minum vitamin apa gimana gitu? Ya kalau dicegah nih nggak bisa ya, karena tadi ada 3 tipe tadi, semi rigid, rigid,
semi rigid, rigid dan satu lagi resisten rigid. Dia kan posisi memang di kandungan itu kan kaki melengkung karena dia posisinya kalau orang Jawa bilang jingkrung gitu, kakinya kan melipat, itu akan sembuh sendiri karena dia tipenya bukan tipe CTEV. Tapi kalau untuk mencegah, misalnya diberikan dengan suportif terapi seperti yang tidak bisa, kan banyak sekali faktor penyebabnya yang sampai sekarang pun penyebab yang pasti dari CTEV belum bisa diketahui. Diketahui. Itu dari USG gitu bisa nggak dok kan sekarang kan banyak USG 4 dimensi gitu, bisa nggak diketahui kalau ini ternyata CTEV gitu? Bisa karena dari orang ahli ginekolog dia akan selama kehamilan dia bisa melakukan USG apakah ini CTEV atau tidak. Tapi apakah ini CTEV ini tipenya yang non rigid, rigid atau resistant rigid kan belum tahu ya dok ya. Tahunya setelah lahir diperiksa oleh seorang ahli ortopedi, lalu dilakukan screening dulu apakah ini tipe yang mana baru tahu setelah lahir. Tapi kalau mengetahui apakah ini dalam kandungannya CTEV atau kaki bengkor bisa. Dengan USG 4 dimensi tadi. Tapi jenisnya CTEV yang seperti apa belum bisa diketahui. Belum bisa ketahui. Tahunya setelah nanti baru lahir, baru diperiksa seorang ortoped, baru ketahuan apakah ini tipe yang mana. Gitu. Terus ini dok, tadi kan dikatakan kalau penanganan CTEV itu kan nanti dipakaikan sepatu khusus gitu ya dok ya. Berarti ini juga itu dok, dia nanti bayi dengan lahir CTEV ini nanti juga mempengaruhi pertumbuhannya dan perkembangannya gitu nggak dok? Iya, kalau tidak segera ditangani, tulang kan akan bertambah dewasa, dia akan berkembang tidak normal sehingga kakinya bengkor tadi akan bertambah berat, tambah sulit untuk dilakukan terapi. Sungguhnya tujuan terapi itu adalah kaki biar seperti normal, bebas nyeri, lalu berjalan bisa normal dan bisa memakai sepatu. Kan? Kalau anak normal kan memakai sepatu biasa, tidak ada masalahnya. Jadi kalau pasien dengan CTEV sepatunya kan berlainan, sepatu khusus ya. Jadi pesannya lain ya seperti anak normal. Makanya segera didiagnosis, segera dilakukan penanganan supaya nanti anak tumbuh kembangnya menjadi anak normal. Kalau nanti dia dewasa tidak ditangani secara benar dan cepat, nanti dewasanya dia kesulitan, produktivitasnya berkurang, jadi anak tidak bisa, akan malu, ya kan, nanti dia di masyarakat, di teman-temannya juga akan malu, nanti dibully nanti, nanti dari psikis juga ya seperti itu, nanti dari produktivitas dia akan menurun, tidak bisa seperti orang anak pada normal, usia normalnya seperti itu. Terus ini dok, kan ada ya masyarakat itu yang beranggapan kalau kakinya bengkok itu cukup dengan dibedong aja bisa lurus gitu dok. Itu sebenarnya mitos apa fakta sih dok? Itu mitos saja. Ya, mungkin tadi saya sampaikan di depan tadi kalau dia tipenya yang non rigid ya dengan dibedong, ini dibedong sembuh kok. Ya, dia itu memang tipenya yang non rigid, jadi tidak dibedong pun 2 bulan 3 bulan akan sembuh, kaki akan normal lagi, akan naik lagi. Tapi kalau yang tipe rigid dia tetap harus digips. Dari WHO sudah mengatakan dengan gips dengan metode Ponseti yang setiap minggu diganti sekali, setiap 1 minggu diganti itu selama 6 kali, harapannya nanti 98% akan sembuh sempurna. Ya tetap memakai sepatu ya, pakai untuk menjaga sampai nanti dia bisa berjalan tetap pakai sepatu supaya tidak relapse, tidak kembali bengkok lagi. Terus itu penanganannya cukup dengan digips aja apa perlu tindakan bedah juga dok? Iya, itu tergantung kondisinya ya. Ada yang cukup dipasang gips saja, ada yang melakukan operasi dengan penambahan, misalnya dia kaku, penambahan di tendon Akilesnya diperpanjang atau tendon lengthening, tenotomi itu bisa juga. Kalau dia nanti asal dari bayi ya, kalau udah dewasa nanti perlu operasi yang besar. Kalau sudah ketemunya datang sudah berjalan, sudah berjalan kan otomatis dia lebih susah, ya harus dengan operasi yang lebih kompleks lagi. Jadi ya lebih baik sedini mungkin kalau sudah ketahuan segera dikonsultasikan dengan dokter ortopedi gitu. Nah gini dok, untuk yang tipe non rigid tadi ya dok ya, saya kan juga bidan nih dok, terus kan kadang juga dapat nih bayi yang sudah dikonsulkan dokter anak, oh ini suspek CTEV,
terus konsulkan ke dokter ortopedi. Ternyata setelah diperiksa dokter ortopedi, ternyata ini tidak CTEV gitu. Nah, itu ada nggak sih dok tips gitu, kalau misalkan kan bayi kan juga kadang kakinya agak bengkok dikit gitu ya. Tips ini dok, misalkan gimana sih cara mengenali oh ini yang CTEV beneran, ini yang bukan gitu. Ada nggak tipsnya dok? Apa perlu diluruskan kakinya apa gimana dulu gitu? Kalau dokter ortopedinya sudah mengatakan ini bukan CTEV yang tipe non rigid, mungkin dari tim medis maupun orang tua bisa diedukasi untuk manipulasi dengan massase dan ya pelan-pelan saja. Itu tujuannya untuk suportif saja ya, mengembalikan ke arah yang normal ya. Tapi itu pun nanti dengan misalnya waktu 2-3 bulan dia akan kembali normal ya, dan massase yang ringan saja nggak masalah. Asal dia tipe non rigid ya. Tapi dokter ortopedi sudah mengatakan tipe rigid yang CTEV ya, harus di-gips secepatnya di-gips dalam waktu 3 minggu sudah harus mulai di-gips. Kan golden period itu untuk penanganan pertama kali harus dalam 3 minggu sudah ditangani. Jadi maksimal usia bayi 3 minggu itu harus sudah. Kalau ketahuan dari lahir loh ya. Iya, kalau ketahuan dari lahir gitu. Tapi kalau misalkan ketahuan, mungkin nggak sih dok, kalau misalkan bayi lahir itu kakinya biasa ya, terus pertumbuhannya gitu tuh tiba-tiba dia kakinya mungkin ya karena cara dia merangkak atau cara dia berjalan gitu, terus kakinya itu jadi bengkok gitu, mungkin nggak? Ya mungkin di diagnosis dengan yang lainnya, mungkin dengan kelainan-kelainan kaki yang lainnya, mungkin bukan CTEV, mungkin bukan kaki bengkor ya. Mungkin kalau sudah lahir bayi lahir normal, tapi berjalannya waktu dia menjadi bengkok, mungkin ada kelainan yang lainnya, mungkin bukan CTEV, ada penyertanya yang lain, mungkin perlu dilakukan konsultasi dengan ortopedik ya. Oh gitu ya dok ya. Baik, ini juga live di IG juga ya mas? Iya. Mungkin sahabat mulia hati yang sudah ada yang masuk live di IG, mungkin bisa memberikan pertanyaannya kepada, mumpung ada expertnya, ada ahlinya, bisa memberikan pertanyaan kepada Dokter Udi. Iya, ini ada pertanyaan dari Mas Yolin. Iya. Ini pertanyaannya ini dokter. Dok, kaki anak saya itu waktu pijit katanya kakinya bengkok. Itu penanganannya gimana sih? Tapi nggak disebutkan usia ya? Usianya kira-kira berapa bulan ya Bu ya? Kayaknya belum ada 1 tahun, kalau 6 bulanan mungkin ya. 6 bulan ya. Ya tadi seperti yang diterangkan tadi, mungkin dia bisa saja dia tipe non rigid dari kaki bengkor, mungkin tipenya rigid. Kalau dia kaki ditekuk itu dia bisa nempel ke krista tibia, dia berarti tidak CTEV, tidak kaki bengkor. Tapi kalau tidak bisa menekuk, berarti dia kaki bengkor atau CTEV. Kalau masih ragu-ragu ya silakan nanti dikonsulkan ke rumah poli ortopedi rumah sakit Mulia Hati ya. Nanti kita lihat bersama-sama apakah ini kaki bengkor ataukah ini cuman karena posisi waktu intrauterin. Tapi biasanya kalau posisi intrauterin 2-3 bulan sudah sembuh, sudah nggak bengkor lagi, 3 bulan sudah bagus. Tapi kalau sampai usia 6 berapa tadi? 6 bulan ya? Mungkin 6 bulanan 6 mungkin. Bulan ya, mungkin saja itu CTEV. Ya, sebaiknya saran saya dikonsultkan ke poli ortopedi di Rumah Sakit Mulia Hati. Ya, gitu ya Mas Yoli, nanti bisa ketemu langsung dengan Dokter Udi di poli ortopedi Rumah Sakit Mulia Hati setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya dok? Ya, betul, Senin, Rabu, Jumat pukul 15. Pukul 15 gitu. Ditunggu Dokter Udi di poli ortopedi ya Mas Yolin. Ya kita tetap berusaha memperbaiki. Kita lihat klasifikasinya dahulu. Tetap kita prosedurnya mulai awal dari pemasangan gips dulu, gips Ponseti dulu, setiap minggu diganti selama 6 kali. Lalu setelah itu baru dilakukan pemasangan pakai sepatu Dennis Brown namanya. Sepatu Dennis Brown. Lalu kita evaluasi kalau seandainya sampai semua tahap-tahap sudah dilewati tetapi tidak ada perbaikan, ya mungkin
dilanjutkan dengan operasi. Pembedahan itu tadi. Pembedahan ya, dilanjutkan dengan operasi. Jadi begitu. Karena mungkin kan ya penanganannya karena ketahuannya juga sudah terlambat ini tadi ya dok ya. Jadi kalau misalkan bayi kan tulangnya masih ya jadi masih bisa cepat penyembuhannya gitu, pemulihannya lebih cepat gitu. Ada lagi yang mau bertanya Mas Wisnu? Ya. Belum ada yang bertanya. Mungkin saya ada sedikit apa namanya himbauan dan harapan ya, kepada pemirsa semua, tidak perlu merasa malu atau menyembunyikan kelainan pada buah hatinya, pada anak-anak ya. Kalau ada suatu kelainan yang ada pada anak-anak, jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter ortopedi di rumah khusus anak-anak, di ortopedi pediatrik, ortopedi anak di rumah sakit Mulia Hati tadi sampaikan. Jadi tidak usah disembunyikan. Mungkin orang tua merasa malu tapi setelah dewasa baru merasa apa namanya kecewa ya, kenapa nggak dulu-dulu. Jadi kalau semakin dewasa, semakin ketawanya terlambat, nanti lebih susah untuk penanganannya. Lebih dini, lebih awal pencegahan, lebih mudah dilakukan penanganan daripada yang terlambat. Iya, gitu. Ada lagi yang perlu disampaikan mungkin dok untuk kaki CTEV? Itu ya, CTEV yang penting pengenalan dan pencegahan daripada penanganan. Lebih mudah pencegahan penanganan. Iya. Begitu ya sahabat Mulia Hati untuk materi pada siang hari ini tentang CTEV atau kaki bengkok pada bayi. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa ketemu langsung dengan ahlinya, yaitu Dr. Udi Herunevi, spesialis bedah, spesialis ortopedi, konsultan pediatrik ya dok ya, di Rumah Sakit Umum Mulia Hati tentunya pada hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 15. Terima kasih atas waktunya Dr. Udi, sehat selalu ya dok ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nanti bisa ketemu di podcast selanjutnya. Kita closing dulu ya dok ya. Selamat siang sahabat Mulia Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.